Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Firman Nasrul Ferdiansa, NPM 18100002008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ICTR dan ICTY. Pengantar ICTR dan ICTY yaitu pentingnya keberadaan pengadilan internasional ICTR, ICTY, ICTR, dan ICC dalam menangani kejahatan internasional dikarenakan pengadilan nasional dianggap tidak mampu untuk merespon kejahatan internasional. Hal tersebut dapat terjadi ketika pengadilan nasional mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik, yaitu konflik yang serius seperti yang terjadi pada saat konflik di Yugoslavia dan Rwanda. Situasi seperti ini disebut sebagai ketidakmampuan (inability) suatu pengadilan nasional mengadili perilaku kejahatan internasional. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai International Criminal Tribunal for Rwanda. Adalah sebuah pengadilan ad hoc yang didirikan oleh resolusi DKPBB. Merupakan pengadilan internasional yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk respon adanya konflik dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara Rwanda. Konflik diawali pada tahun 1994 saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang. Sejak saat itu mulai terjadi berbagai pembunuhan massal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda, yaitu suku Hutu terhadap etnis minoritas di Rwanda, yaitu suku Tutsi. Pembunuhan massal ini terjadi selama 100 hari pada bulan April sampai Juli 1994. Lebih dari 800.000 warga sipil suku Tutsi dan moderat suku Hutu tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu, 2 juta warga Rwanda melarikan diri selama genosida tersebut berlangsung. Letak dari ICTR yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB di Arusha, Tanzania, diputuskan melalui resolusi lain dari DKPBB, yaitu resolusi 97 Februari tanggal 22 tahun 95. Kemudian ICTR mempunyai yurisdiksi atau genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 dan protokol tambahan 2 Geneva Convention mengenai kejahatan perang yang dilakukan ketika terjadi konflik internal dalam sebuah negara. Kemudian penjelasan mengenai International Criminal Tribunal for former Yugoslavia merupakan pengadilan internasional yang dibentuk oleh Dewan PBB terus sebagai respon adanya konflik dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara bekas Yugoslavia. Konflik diawali pada tahun 1980 saat Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito wafat. Terjadi berbagai konflik dan diskriminasi etnis di Yugoslavia. Bahkan konflik tersebut berdampak pada perekonomian Yugoslavia yang berujung pada krisis ekonomi politik. Sama seperti ICTR, ICTY didirikan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu resolusi 827 Mei tanggal 25 tahun 1993. Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY adalah pelanggaran atas Geneva Convention, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan melawan kemanusiaan. Yurisdiksi ini dapat berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan ketika konflik bersenjata baik internasional maupun internal. ICTY hanya dapat mengadili individu, bukan organisasi atau pemerintahan. Kemudian terbentuknya ICTR dan ICTY, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia mengunggah rasa keadilan masyarakat internasional. Genosida yang terjadi di Rwanda sekitar tahun 1994 membuat PBB melalui salah satu badannya, yaitu DK,
mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda atau sering dibilang ICTR. Sedangkan pendirian ICTY atau International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia yang juga didirikan oleh PBB ditunjuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, melawan kemanusiaan, lahirnya pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY merupakan sebuah solusi terhadap keadilan masyarakat internasional. Alasan pendirian ad hoc, pertama, pengadilan ad hoc itu didirikan karena faktor Unable. Faktor ini menekankan kepada kondisi sebuah negara tempat terjadinya pelanggaran berat serius terhadap hukum internasional, tetapi tidak mampu untuk menjalankan sebuah proses pengadilan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu pengadilan. Kemudian unwilling, faktor ini menekankan pada political will negara tempat terjadinya pelanggaran terhadap hukum serius atau berat terhadap hukum internasional. Kesimpulannya, ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemudian pengaturan yurisdiksinya, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup, yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal. Kemudian struktur organnya menunjukkan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan yang identik, yaitu Chamber Registry dan Office of Prosecutor. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.